Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni, kelas RC1, NIM 220012, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam dengan dosen pengampu Ibu Risa Nurjanah SEME. Baiklah, saya akan menjawab yang pertama, yaitu mengenai konsep bagi hasil bagi kegiatan ekonomi berupa pembiayaan persaingan ekonomi atau bisnis, dan sejauh mana solusi yang kita tawarkan jika mengalami kerugian. Bagi hasil, menurut istilah, adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha, antaranya penyediaan dana dan pengelolaan dana. Sedangkan menurut terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, profit sharing diartikan distribusi beberapa dari laba. Para pegawai dari suatu perusahaan yang lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus atau uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Yang kedua itu mengenai investasi apa sih yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah. Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang terjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Saya menjawab mengenai investasi ini. Investasi dalam saham syariah melibatkan pembelian saham perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Suku syariah atau obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah, properti syariah, emas dan perak. Yang ketiga, perbandingan akan berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Perjanjian merupakan perwujudan dari sebuah perkaitan. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana kedua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga dapat disimpulkan perjanjian akan menimbulkan perkaitan antara pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, perkaitan adalah pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau sesuatu peristiwa. Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif yang sekuler. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan. Soal keempat, peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional (MUI) bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Menumbuhkan perkembangan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. DNSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ya, mungkin itu saja menurut jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.